Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sang Yu. Sang Yu bekerja sebagai penulis skrip, namun ia memiliki masalah dengan tidurnya. Setiap kali tertidur, Sang Yu akan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, ia diburu, disiksa, dan dibunuh oleh iblis. Kejadian itu terjadi terus-menerus setiap kali Sang Yu memejamkan matanya. Karena sakit yang luar biasa membuat Sang Yu tidak berani memejamkan matanya. Hal inilah yang membuatnya mengalami insomnia berat. Pekerjaannya menjadi berantakan. Uang tabungannya terkuras habis karena digunakan untuk biaya konsultasi dengan dokter, psikiater, hingga orang pintar. Namun hasilnya tetap nihil. Mimpi buruk Sang Yu semakin parah. Bahkan Sang Yu tidak mampu membayar biaya apartemennya dan dia kabur lewat jendela setiap kali pemilik menagih. Hey, thank you, I know you're in there. Di depan apartemennya ada seorang bapak tua yang menjual martabak. Karena kelaparan, Sang Yu berniat membeli martabak itu. Namun uangnya hanya cukup membeli martabak tanpa telur. Sang Yu melihat di depan gedung itu ada sebuah kafe. Pemiliknya adalah seorang gadis bernama Hua. Sang Yu sudah lama naksir kepada Hua, namun tidak berani mengungkapkan perasaannya. Karena merasa kasihan, Pak tua yang menjual martabak memberinya martabak telur dengan gratis. Saat ingin memakannya, tiba-tiba Sang Yu dihampiri seorang pria bernama Sang Ge. Sang Yu berlari, namun Sang Ge pun berhasil menangkapnya. Lalu mereka makan di sebuah restoran. Sang Ge adalah rekan kerja Sang Yu. Dia menagih skrip yang belum siap ditulis oleh Sang Yu, padahal dia sudah menerima bayarannya. Sang Yu menceritakan apa yang dia alami, tapi Sang Ge malah menganggapnya gila dan membuat-buat alasan. Sang Ge memberinya waktu 10 hari untuk mempersiapkan naskahnya. Lalu Sang Yu pulang. Saat di apartemen, betapa kagetnya dia melihat barang-barangnya di luar yang ternyata Sang Yu juga diusir dari apartemennya. Di sebuah kafe, Sang Yu mencoba menyelesaikan naskah yang ia tulis. Namun ia tidak bisa fokus karena merasa kelaparan. Sang Yu berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja lain. Akan tetapi seorang pria lebih dulu memakan makanan itu. Kemudian pria itu berubah menjadi bayangan dan mencekik Sang Yu dengan rantai besar. Dalam kesakitan, Sang Yu meronta-ronta melepaskan diri hingga ia terbangun. Sang Yu sadar semua barang-barangnya telah dicuri termasuk laptopnya. Yang tinggal hanyalah HP yang ada di kantongnya. Lalu dia SMS Sang Ge dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Sang Yu putus asa karena dia tidak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kehidupannya yang nyata. Sang Yu naik ke atas gedung dan berniat untuk bunuh diri. Tiba-tiba Pak tua penjual martabak yang melihat hal itu menawarkan martabak gratis kepadanya. Hey, what's the breakfast? This time with egg and sausage on the house. Kemudian Sang Yu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan makan bersama Pak tua di atap. Pak tua bertanya apa yang dialami Sang Yu sehingga ingin bunuh diri. Dengan menangis, Sang Yu menceritakan masalah mimpi buruknya. Lalu Pak tua memberi nasihat. Dia bilang, ketika kamu mengalami mimpi buruk dan ingin kembali ke alam nyata, ucapkanlah kata, aku hanya bermimpi. Tracy, if you wanna wake up, just say, I'm only dreaming. Pada malam hari, Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makanan. Dia membeli makanan di toko serba dan langsung memakannya. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh Hua. Hua merasa kasihan melihat keadaan Sang Yu dan mengajaknya makan. Namun tiba-tiba Hua berubah menjadi pria misterius yang membunuhnya. Itu berarti menandakan Sang Yu sedang berada di alam bawah sadar. Dalam keadaan terdesak, Sang Yu teringat dengan kata-kata Pak tua dan dia mengucapkan kata, aku hanya bermimpi. Lalu Sang Yu tersadar dan di tangannya sudah ada pedang milik pria misterius dalam mimpinya itu. Sang Yu heran kenapa pedang yang ada dalam mimpinya bisa terbawa ke dunia nyata. Lalu dia menjual pedang itu ke pegadaian barang antik. Di sana pedang itu laku terjual dengan harga 20.000 yuan. Sang Yu menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Dia menyewa kamar hotel yang mewah. Penampilannya yang lusuh berubah menjadi rapi. Kalau sebelumnya Sang Yu takut untuk tidur, namun sekarang dia sengaja minum obat tidur. Dalam mimpinya, Sang Yu terbangun di ruangan hotel itu. Seperti biasa, sosok pria misterius datang kembali untuk menyiksa dan membunuhnya.
Setelah bergelut dan merasakan sakit yang luar biasa, akhirnya Sang Yu berhasil bangun dan membawa kapak pria misterius itu ke dunia nyata. Lalu dia menjualnya lagi. Pembeli mulai penasaran dari mana dia mendapatkan benda-benda seperti itu. Lalu Sang Yu menggunakan uangnya untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan di tempat elit. Dalam keadaan mabuk, Sang Yu kembali tertidur. Kali ini dia memegang sebuah majalah tentang museum. Dalam mimpinya kali ini, Sang Yu berada di sebuah museum barang antik mewah. Saat sedang melihat-lihat, pria misterius datang dan memburunya. Akibatnya, Sang Yu terluka parah hingga dia tidak bisa membawa benda apapun ke dunia nyata hingga ia terbangun. Kemudian dia minum obat tidur lagi untuk bermimpi lagi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berhasil membawa 2 benda ke alam nyata yang langsung dijualnya. Pembeli barang-barang itu berusaha mengorek informasi dari mana Sang Yu mendapatkannya. Namun Sang Yu tidak mau buka mulut. Di tempat lain, Sang Gi berhasil menemukan Sang Yu. Melihat Sang Gi, Sang Yu kabur lalu ia melihat kaca. Dia sadar sekarang dia bukan penulis miskin lagi. Dia membawa Sang Gi ke sebuah restoran mahal dan memberikan Sang Gi uang sebanyak 20.000 yuan. Sang Gi keheranan kenapa Sang Yu bisa kaya mendadak. Keesokan harinya, Sang Yu datang ke kafe milik Hua dan memesan segelas kopi. Sang Yu berbincang dengan Hua dan dia bertanya kenapa Hua menjual kafenya. Dan sepertinya Sang Yu berniat membeli kafe itu. Malam harinya, Sang Yu pergi minum-minum bersama Sang Gi. Lalu Sang Gi mengantar Sang Yu yang tengah mabuk berat ke kamarnya. Sang Gi mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu berasal. Namun dia hanya menemukan sebuah buku tentang emas. Tiba-tiba Sang Yu meronta-ronta dalam tidurnya dan bangun dengan membawa banyak emas. Dari situ Sang Gi tahu bahwa Sang Yu memiliki kekuatan super. Keesokan harinya, Sang Yu membeli kafe Hua dan menyuruh Hua tetap menjalankan kafenya dengan membagi untung berdua. Malam harinya, Sang Yu mengajak Hua makan di restoran mahal. Lalu Sang Yu pulang untuk tidur. Namun kali ini ada Sang Gi yang menjaganya. Dalam mimpi, Sang Yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang. Sang Yu mengalahkan sosok misterius itu. Dan kini Sang Yu punya kekuatan baru yang bisa menggerakkan benda-benda. Sang Yu berhasil membawa uang yang sangat-sangat banyak ke alam nyata. Keesokan harinya, Hua merasa kewalahan karena ramai pengunjung yang ternyata Sang Yu membayar orang-orang untuk membeli kopi di sana. Sang Yu juga melihat Pak Tua yang belum peduli padanya. Tak lama kemudian dia menaruh uang di gerobaknya. Malam harinya, Sang Yu mengantar Hua pulang. Di depan Hua, dia mengaku bekerja sebagai penulis naskah film. Kemudian adegan berpindah ke alam mimpi di mana Sang Yu mengambil sebuah mobil mewah dan dia berhasil membawa ke alam nyata. Sang Yu membawa mobil itu untuk menjemput Hua. Keduanya sudah semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Sang Yu kini sangat bersemangat dalam menulis naskah karena itu adalah pekerjaan yang disukai oleh Hua. Sang Yu berambisi untuk menjadi penulis terkenal sampai ia menyogok sutradara untuk memproduksi film hingga ratusan juta. Singkat cerita, Sang Yu berhasil menjadi penulis terkenal. Hua merasa bangga karena hal ini. Thanks again. Sang Yu kembali ke alam mimpinya. Kali ini dia berada di tengah harta karun. Di tengah harta karun itu ada seorang pria yang menyeramkan yang sedang dirantai. Sebut saja monster. Lalu Sang Yu mengambil sabuk yang dipakai monster itu. Secara perlahan tubuh monster itu berubah menjadi abu. Di dunia nyata, Sang Yu mulai merasa jenuh. Tidak ada lagi tantangan dalam hidupnya karena semua bisa ia dapatkan dengan mudah. Sang Gi memberi ide agar Sang Yu membangun menara-menara tertinggi untuk dirinya dan membantu orang-orang miskin di seluruh dunia. Adegan berpindah di rumah Hua. Sang Yu melatih diri untuk mengungkapkan cinta kepada Hua. Lalu tiba-tiba sebuah pedang menancap dadanya. Sang Yu mulai khawatir bagaimana monster itu bisa menyerangnya di alam nyata. Ia pulang ke rumah dan merasa ragu. Sang Yu istirahat namun dia tetap saja mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Dalam mimpinya, Sang Yu berada di atas gedung pencakar langit. Di sana ia bertemu dengan pria misterius. Dia kaget saat mengetahui pria misterius itu adalah dirinya sendiri yang perlahan-lahan menjadi abu. Lalu Sang Yu terbangun dan terluka akibat serangan yang dialaminya selama ini di mimpinya. Anehnya, bekas luka itu ikut terbawa ke alam nyata. Keesokan harinya, saat ingin menemui Hua di kafe, dia mengalami serangan lagi.
Lalu Sang Yu diculik. Ternyata yang menculiknya adalah Siang, yang merupakan salah satu pria yang ada di Pegadaian. Sang Yu memberinya 10 juta dolar agar Siang tidak mengganggunya lagi. Sang Ge mengantarkan uang itu kepada anak buah Siang. Namun Sang Ge pun diculik oleh mereka. Lalu Siang mengecek HP Sang Yu. Siang mengetahui dia memiliki uang lebih dari 300 juta dolar. Siang menginginkan uang lagi. Lalu Sang Yu membawa Siang dan anggota gangster ke rumahnya. Mereka masuk ke ruang rahasia di dalam rumahnya. Ada banyak sekali harta karun yang Sang Yu kumpulkan saat ini. Tak lama kemudian datanglah Hua yang ingin menemui Sang Yu. Sang Yu meminta Hua untuk pergi dari sana, tapi Hua tetap masuk. Akibatnya Hua juga ikut ditahan. Situasi berubah menjadi kacau. Lalu Sang Ge terbangun dan memukul anggota gangster. Sementara Sang Yu tertikam namun masih mampu melepaskan diri. Aksi baku hantam pun terjadi. Beruntungnya Hua, Sang Yu, dan Sang Ge berhasil kabur. Keadaan Sang Yu semakin sekarat. Dia tidak mampu berjalan lagi. Sang Ge dan Hua membantunya hingga para gangster datang lagi dan membunuh Sang Ge yang berusaha menyelamatkan Sang Yu. Lalu Sang Yu mencoba melawan anak buah Siang yang bertubuh besar. Namun Sang Yu gagal dan ia sekarat. Tiba-tiba Sang Yu kembali ke alam mimpinya. Dia berada di sebuah istana batu tua. Di sana ada kelas balik yang menunjukkan proses hidup Sang Yu dari miskin hingga kaya raya. Lalu Sang Yu mulai sadar kalau semua yang ia alami adalah balasan karena keserakahannya selama ini, yaitu menggunakan kekuatan supernya untuk memperkaya diri. Sang Yu berusaha kembali ke alam nyata dengan mengucapkan kata-kata "aku bermimpi". Namun ia gagal. Ia terjebak di alam mimpinya. Lalu Sang Yu berubah menjadi sosok monster. Lalu dia memecahkan dinding batu yang menghalanginya untuk keluar ke alam nyata. Monster itu berhasil masuk ke alam nyata dan membunuh Siang beserta anak buahnya. Pada saat yang bersamaan Sang Yu juga sudah sekarat. Monster ini mendekatinya dan menembaknya. Lalu Sang Yu berkata, "Aku hanya bermimpi." Tiba-tiba Sang Yu kembali ke masa lalu dan benda-benda yang dia bawa dari alam mimpi menghilang begitu saja. Sang Yu kembali pada saat dia berada di depan minimarket ketika Hua menolongnya. Dari sini Hua membantu Sang Yu menata hidupnya kembali, menjalani hidup dengan bekerja di kafe Hua. Sang Yu berhasil sembuh dari masalah tidurnya saat ini. Sang Yu menemui Sang Ge dan memberikan uang yang dia pinjam untuk mengganti kerugian Sang Ge karena Sang Yu tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Namun Sang Ge bilang dia mendapat banyak uang dengan menjual naskah yang ditulis Sang Ge sebelumnya dan memberikan uang itu kepada Sang Yu. Lalu suatu hari Sang Yu membeli martabak Pak Tua. Pak Tua mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan Sang Yu. Ternyata Pak Tua juga pernah mengalami apa yang dialami Sang Yu, yaitu menukar jiwanya demi kekayaan. Dari situ Sang Yu hanya terdiam dan film pun tamat. I can accept it. Thanks for thinking of me. I know what you traded for that money. I once made the same trade.